Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan masuk. Izin perkenalkan, saya Sani Lova Ibu. Oh, Sesuai arahan pimpinan, saya diminta untuk mengikuti sertifikasi Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Hari pertama. Saya diminta untuk menemui Ibu sebagai penguji untuk mohon arahan lebih lanjut. Baik, silakan duduk. Ya, terima kasih Ibu. Saudara Semi, saya sudah menerima surat informasi terkait penugasan saudara. Apakah saudara membawa dokumen-dokumen pendukung seperti surat penugasan dan yang lainnya? Bawa Ibu berikut dokumen-dokumennya. Baik, saya coba periksa dulu kelengkapannya ya. Oke, kalau begitu saudara isi dulu surat form calon peserta Baik Ibu. kompetensi. Tolong diisi ya, silakan. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa saudara perlu untuk meminta atasan saudara untuk mengisi surat dukungan ya. Baik Ibu. Izin Ibu berikut formulir yang sudah saya isi. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Semi kan rencananya akan mengikuti uji kompetensi untuk sertifikasi jenjang Adiatama Ahli pertama ya. Betul Ibu. Apakah saudara sudah membaca standar kompetensinya? Belum Ibu. Saya jelaskan ya. Jadi berdasarkan standar kompetensi Jabatan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2023 ada 2 standar kompetensi yang akan diujikan, yaitu yang pertama tata kelola pemasaran dan yang kedua tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, untuk mengetahui kesiapan saudara, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Mohon agar kembali mengisi form penilaian mandiri. Jadi nanti kita bisa lihat apakah saudara Semi sudah yakin untuk kompeten untuk ikut pada uji kompetensi ini. Silahkan diisi kembali. Baik. Berikut formulir yang sudah diisi lagi. Terima kasih. Baik, dari jawaban saudara nampaknya saudara Semi sudah siap ya mengikuti keseluruhan rangkaian uji kompetensi dalam sertifikasi ini. Selanjutnya, mari kita diskusikan terkait teknis pengujian. Saudara akan diuji dengan 3 metode uji, ditambah dengan bukti tambahan berupa penilaian dari atasan saudara Semi. Metode ujinya antara lain wawancara, demonstrasi atau observasi, dan tes tulis. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya, apakah saudara bisa datang kembali ke sini atau saudara memilih pengujiannya dilakukan di tempat kerja saudara? Kalau Ibu berkenan boleh di tempat kerja saya, mungkin sekalian untuk melihat lingkungan kerja saya Ibu. Baik. Untuk waktunya, kalau minggu depan bagaimana? Bisa insya Allah. Oke, siap. Kalau demikian, berarti apakah ada kebutuhan tertentu pada rangkaian uji yang telah dijelaskan? Tidak ada Ibu. Oke. Baik, perlu saya sampaikan nih bahwa saudara berhak mengajukan keberatan pada proses dan hasil rangkaian pengujian ini. Nanti akan kami siapkan formnya bila saudara akan mengajukan banding. Baik. Oke, kita sudah setuju untuk melaksanakan uji kompetensinya di kantor saudara minggu depan. Untuk itu, mari kita sepakati dengan mengisi form kesepakatan berikut. Form persetujuan.
Berikut form yang sudah saya isi. Terima kasih. Baik, kalau gitu sampai jumpa pada saat pengujian. Saya titip surat untuk atasan saudara. Suratnya bersifat rahasia. Mohon nanti diberikan kepada saya pada saat uji kompetensi minggu depan. Sampai jumpa. Minggu depan. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi, Saudara Sami. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri? Alhamdulillah. Gimana? Udah siap untuk uji kompetensi hari ini? Insya Allah siap. Silakan dulu. Terima kasih. Baik. Baik, surat depan saya kemarin untuk atasan saudara sudah di bawah. Sudah dibawa suratnya. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Tujuan dari uji kompetensi ini adalah untuk mengetahui apakah capaian kinerja atau kompetensi saudara Semi untuk menjadi Adiatama ahli pertama sudah memenuhi atau belum, seperti itu ya. Baik, saya akan jelaskan kembali dalam uji kompetensi ini kita akan menggunakan 3 metode uji. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah demonstrasi atau observasi, dan yang terakhir adalah tes tulis. Saudara Semi sepakat dengan 3 metode uji ini? Sepakat, Bu. Baik, kalau begitu kita mulai dengan wawancara. Ya, untuk wawancara saya akan mengajukan pertanyaan, nanti Saudara Sami menjawab dengan kemampuan Saudara Sami. Ya. Baik. Oke, pertanyaannya yang pertama adalah saat Anda menyusun rancangan instrumen untuk mengidentifikasi pasar pariwisata, mengapa penting untuk melakukan pembatasan atau klasterisasi target responden dan bagaimana dampaknya terhadap validitas data? Silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Klasterisasi target responden penting agar instrumen yang dirancang dapat menangkap preferensi, motivasi, dan perilaku perjalanan yang spesifik dan homogen. Jika target terlalu luas, data yang dihasilkan akan terlalu umum dan bias. Dampaknya terhadap validitas data adalah meningkatnya ketepatan analisis pasar, sehingga draft strategi pemasaran yang disusun setelahnya menjadi lebih tajam dan efektif. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan metode uji yang kedua, yaitu demonstrasi atau observasi. Tolong peragakan cara saudara Semi membimbing atau mengcoaching rekan kerja dalam rangka menyiapkan atau menyusun bahan paparan terkait strategi pemasaran pariwisata Nusantara. Misalnya penyusunan bahan untuk strategi pemasaran dalam rangka mendorong pergerakan wisatawan Nusantara menyambut periode libur sekolah 2026 tahun. Silakan. Baik, Ibu. Kalau gitu, mari kita ke ruang kerja Saudara Semi. Baik, Ibu. Baik, sebentar sini. Selamat pagi, Mbak Julia. Selamat pagi, Mas Henry. Hari ini kita dapat arahan untuk menyusun paparan strategi pemasaran pariwisata Nusantara di periode libur sekolah. Kebetulan kita lagi ada campaign liburan cara baru di Indonesia aja dengan mengangkat tagline dekat tapi belum pernah. Jadi itu nanti yang mau kita susun di bahan paparnya. Saya minta bantuan Mbak Julia untuk mencari data wisatawan Nusantara terkait pola perjalanannya. Apakah itu di intraprovinsi atau antar provinsi, seperti itu. Oke, baik. Sumber datanya bisa saya dapatkan dari mana? Untuk sumber datanya, Mbak Julia bisa mengakses
jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tersebut pada laman Badan Pusat Statistik. Nanti Mbak Julia masuk ke websitenya, setelah itu cari berita resmi statistik atau BRS yang di dalamnya terdapat data perjalanan wisatawan Nusantara. Biasanya ada yang ke intraprovinsi maupun antar provinsi itu. Jadi nanti tinggal ditarik datanya saja. Seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu deadline-nya kapan ya, Mas? Untuk deadline-nya kebetulan besok, kalau bisa kita kerjain sama-sama selesai di hari ini. Oke, baik. Baik, Saudara Sami, tadi Saudara sudah mendemonstrasikan cara Saudara membimbing dan membriefing rekan kerja dalam penyusunan materi kerja. Sekarang kita lanjutkan dengan metode ujian berikutnya, yaitu tes tulis. Baik. Silahkan dijawab dengan jawaban yang paling benar dan waktu pengerjaannya 60 menit. Baik. Silakan. Terima kasih. Izin sudah Ibu untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, dengan demikian berarti Saudara Sami telah menyelesaikan seluruh rangkaian uji kompetensi ini. Selanjutnya, sambil saya memeriksa hasil, saya memerlukan umpan balik dari Saudara. Mohon Saudara Sami dapat mengisi formulir umpan balik mulai dari sesi pra-uji sampai dengan pelaksanaan kompetensi. Silakan diisi. Baik Ibu. Berikut untuk formulirnya Ibu. Terima kasih. Berdasarkan hasil uji dan ketiga rangkaian metode uji serta juga penilaian dari atasan Saudara, Saudara dinyatakan kompeten. Alhamdulillah. Terima kasih Selamat, banyak. saya tunggu Saudara di program sertifikasi lainnya. Terima kasih sudah ikut serta dalam uji kompetensi kali ini. Terima kasih. Terima kasih, pamit ya, semoga bermanfaat ya dunia.